Siaran berkeadilan menuju Bali era baru. Tema Anugerah Penyiaran Bali tahun 2025. Ajang penghargaan bagi radio dan televisi se-Bali yang merupakan wahana berkreasi bagi insan penyiaran Bali sekaligus meneguhkan komitmen untuk mengawal program pemerintah Provinsi Bali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Radio dan televisi tetap memiliki peran strategis di tengah era media digital dengan karya-karya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Dengan bangga, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mempersembahkan Anugerah Penyiaran Bali tahun 2025. Om Swastiastu. Saudara, saat ini saya berada di Gedung Sirarnawa Taman Budaya Art Center Provinsi Bali, tempat penyelenggaraan Anugerah Penyiaran Bali tahun 2025. Anugerah Penyiaran Bali adalah ajang penghargaan bagi lembaga penyiaran, radio maupun televisi atas kreasi dan juga dedikasinya menyajikan siaran yang berkualitas. Dengan mengusung tema Siaran Berkeadilan dalam Bali Era Baru, menjadi penghargaan dan momentum penting bagi dunia penyiaran untuk menegaskan kembali, selalu menghadirkan siaran yang selalu berimbang, mendidik, dan juga berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial dan nilai kebudayaan Bali. Melalui ajang ini pula juga menjadi refleksi peran media untuk membentuk karakter dan juga memperkuat jati diri masyarakat di tengah dinamika peradaban Bali Era Baru. Dengan memperebutkan 14 kategori nominasi, 7 kategori untuk radio dan 7 kategori lainnya untuk televisi. Dan selain itu juga nantinya akan diberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran terbaik seperti lembaga radio swasta terbaik, lembaga radio publik terbaik, dan lembaga televisi SSC terbaik. Dan juga nantinya akan diberikan penghargaan Lifetime Achievement bagi insan dan tokoh radio maupun televisi yang telah berjasa bagi dunia penyiaran di Bali. Baik, hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama laporan dari Ketua KPID Bali dengan tepuk tangannya meriah. Mari kita sambut Bapak Agus Astape untuk dipersilakan naik ke atas panggung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu. Kami perlu sampaikan pada Bapak Ibu, hadirin dulu, Ibu Putri Koster ini kita 5 kali menggelar anugerah penyiaran. Beliau selalu hadir, tidak pernah absen. Dari tahun 2021 sampai hari ini. Ya. Jadi dan kebetulan beliau adalah penerima Lifetime Achievement KPID Bali tahun 2023. Dan yang kami hormati juga para kepala organisasi perangkat daerah yang sudah hadir pada hari ini, dan yang tentu yang Titiang cintai dan sayangi adalah teman-teman lembaga penyiaran TV dan radio. Apa kabar? Semangat semua? Semangat ya? Jadi semangat, nanti apalagi dapat penghargaan. Dan yang khusus juga adalah para kepala sekolah dan perwakilan SMA, SMK yang hadir. Hadir semua, semangat ya? Semangat semua? Baik, karena nanti juga akan penghargaan. Baik, untuk Anugerah Penyiaran Bali 2025 hari ini, kita mengambil tema Siaran Berkeadilan dalam Bali Era Baru. Jadi bukan menuju, kalau di periode pertama tentu kita menuju, sekarang di periode kedua dalam. Oh ya, lupa juga ini Bapak Ibu dari undangan yang saya hormati, dari Bawaslu, kemudian dari KPU, Ombudsman, dan yang lainnya dari Komisi Informasi juga hadir. Ya, jadi tema kita adalah siaran berkeadilan dalam Bali Era Baru. Kenapa kita ngambil tema ini? Karena sekarang sejak TV digital 2 tahun lalu, jadi semua siaran TV di Bali itu adalah dalam satu wilayah siaran. Nah, dengan adanya satu wilayah siaran TV digital, tentu juga harus didukung oleh perangkat yang ada. Nah, salah satu perangkat yang kita support dan kita memang sinergi sangat baik dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bali adalah pembangunan Turiah Pada Tower di Bedugul. Nah, itu adalah tujuannya adalah untuk memperkuat sinyal siaran TV digital, salah satunya selain akan menjadi objek wisata. Nah, dengan demikian masyarakat Bali Utara dan Bali Selatan jadi akan mendapatkan siaran yang sama,
Karena selama ini Bali Utara selalu menonton televisi itu dengan parabola. Nah, seperti nanti Piala Dunia 2026. Jadi kalau sudah begitu masyarakat Buleleng agak kecewa biasanya karena dia tidak bisa nonton sama. Karena ketika di parabola itu pasti diacak. Tapi dengan Surya Pada Tower dan laporan terbaru kemarin, jadi sekitar minggu lalu dengan Pak Kabid Kominfo juga, itu sekarang MUX TV untuk siaran sepak bola itu sudah bisa diterima di daerah di Jekule dan sebagainya. Jadi mereka tidak perlu lagi menggunakan parabola. Itu yang dari Buleleng itu harus apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali. Nah itu yang berikutnya adalah ketika kita hari ini menggelar Anugerah Penyiaran Bali, ini adalah ajang penghargaan bagi teman TV dan radio. Selama ini tugas dari KPID adalah mengawasi isi siaran. Hampir setiap saat kita monitoring, evaluasi, kita tegur, kita berikan pembinaan, kita langsung evaluasi dan bahkan banyak sekali termasuk hari ini misalnya datang penggemar lagu-lagu pop Bali sering ngirim kita, Pak ini lagunya kok melanggar lagunya ini. Kita evaluasi dan bahkan ada kita kasih teguran. Nah di ujung itu tentu ada siaran-siaran yang positif, yang edukatif dan informatif. Inilah yang kita berikan penghargaan. Sehingga memberikan inspirasi kepada teman TV dan radio agar mereka juga membuat siaran TV dan radio. Di Bali ada 65 sebetulnya radio yang kita awasi. Ada siaran TV digital 30 yang kita jadikan objek pengawasan. Nah, dalam penghargaan Anugerah Penyiaran Bali ini, kita memberikan penghargaan kepada 7 kategori radio, 7 kategori televisi. Yang terpenting dari kategori itu adalah ada siaran yang kita wajibkan untuk berbahasa Bali, termasuk di televisi. Jadi bahasa pengantarnya adalah bahasa Bali, karena kita ada di Bali. Nah selain 14 itu, ada 3 lembaga penyiaran yang kita berikan penghargaan terbaik. Lembaga penyiaran radio swasta terbaik, LPPL, lembaga penyiaran publik lokal terbaik, dan TV SSJ, TV yang berjaringan. Karena semua TV sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 itu wajib siaran lokalnya minimal 10%. Nah itu yang kita nilai dan kita evaluasi. Dan pada titik tertentu kita akan memberikan penghargaan kepada lifetime achievement, penghargaan seumur hidup kepada tokoh yang berjasa dalam dunia penyiaran Bali. Kontribusinya bagaimana bisa memberikan inspirasi kepada kita semua dalam memajukan penyiaran Bali. Lahir dari keluarga seni tidak membuatnya besar kepala dan tinggi hati. Sosok yang dikenal perfeksionis, disiplin dan konsisten ini memulai karir dengan mengabdikan diri sebagai guru sekolah dasar. Namun takdir dan gairah seninya membawanya jauh melampaui ruang kelas. Berawal dari kesukaan beliau menonton pementasan seni peran tradisional Bali, muncullah ketertarikan dan keterpikatan yang mendorong beliau untuk mengintip dan terlibat langsung dalam latihan seni peran. DRS Ide Bagus Anom Ranware MSN, putra sejati Blakiuh Badung Bali, yang lahir pada 18 Juni 1943 ini memulai berkesenian dalam kelompok drama Jangir di Desa Blakiuh, kampung halaman sekaligus tempatnya mengabdi sebagai guru sekolah dasar pada tahun 1962. Peran pertama yang beliau perankan adalah peran figuran yang amat ringan. Namun momen inilah yang menjadi langkah awal sebuah perjalanan seni yang monumental. Di era keemasan penyiaran lokal inilah, drama klasik yang beliau sutradari dan tulis naskahnya begitu populer, begitu ditunggu-tunggu oleh pemirsa televisi, mengisi ruang-ruang publik dan keluarga dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sutradara dan aktor kondang yang mempunyai hobi menulis ini tak henti berkarya sampai saat ini. Baginya, menulis dan berkarya adalah sebuah kebutuhan, sebuah nafas dan laku hidup yang harus dijalani sepenuh jiwa. Melalui karya-karyanya di bidang sastra, film, dan sinetron dalam membentuk karakter penyiaran lokal Bali yang berbudaya, edukatif, inspiratif, menghibur, sekaligus perekat sosial dan pemersatu bangsa. Semoga suluh dharma dan karya-karya Bapak terus menyala.
menjadi inspirasi abadi bagi para seniman dan insan penyiaran di Bali. Dan kami lanjutkan untuk sesi foto bersama. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ida Bagus Anom Ranuare atas pencapaian yang sangat luar biasa, kepada Ketua KPID Bali dan beserta komisioner. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Titiang menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada KPID Bali yang secara konsisten menjaga kualitas dan etika penyiaran di daerah ini, serta menggelar acara yang sangat penting bagi dunia penyiaran kita. Ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Bali, KPID Bali, seluruh insan penyiaran dan segenap lapisan masyarakat untuk mewujudkan penyiaran yang berkualitas, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Hadirin yang muliakan, di tengah derasnya arus informasi dan persaingan media digital, Anda semua memegang peran penting dalam menuntun arah masyarakat. Gunakan kekuatan penyiaran untuk menebarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu penyucian dan pemulihan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia terdiri atas Atma Kerti, penyucian dan pemulihan Atman itu jiwa; Segara Kerti, penyucian dan pemulihan laut dan pantai; Danu Kerti, penyucian dan pemulihan sumber air; Wana Kerti, penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerti, penyucian dan pemulihan manusia; dan Jagat Kerti, penyucian dan pemulihan alam semesta. Bali era baru memerlukan insan media yang adil, jujur, dan bijaksana. Mari kita jaga agar penyiaran Bali selalu berkeadilan, beretika, dan berbudaya. Gunakan setiap siaran untuk memperkuat harmoni, menumbuhkan kesadaran, dan menjaga keajegan Bali. Mari jadikan penyiaran di Bali sebagai cahaya dharma yang menerangi pikiran masyarakat dan menginspirasi tindakan yang benar. Karena sejatinya suara media adalah suara murni masyarakat. Dengan semangat itu, Titiang yakin penyiaran di Bali akan terus menjadi teladan bagi daerah lain. Penyiaran yang cerdas, berkarakter, dan berpihak pada kebijakan universal. Upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah lomba video dokumenter tingkat SMA SMK dalam rangkaian Anugerah Penyiaran Bali tahun 2025. Apresiasi ini diberikan kepada sekolah yang berhasil mengelola sampah secara kreatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Siswa tidak hanya diajak untuk mencintai lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran tentang ekonomi sirkular dan juga tanggung jawab ekologis sejak ini. Berikut adalah penayangan untuk pemenang video dokumenter Lomba Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam Anugerah Penyiaran Bali 2025. Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPNK-LHK, ada komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga masih menduduki peringkat pertama. Kemudian ada komposisi sampah berdasarkan jenisnya. Sampah plastik menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan. Sampah
masalah kecil yang bisa menjadi ancaman besar bagi bumi kita. Namun, di tangan yang peduli, sampah justru bisa berubah menjadi sumber manfaat dan pembelajaran. Di SMK Negeri 1 Banjar, kesadaran terhadap lingkungan bukan sekedar wacana. Sekolah kami berkomitmen menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah berkelanjutan melalui berbagai inovasi dan aksi nyata. Program ini dikenal dengan nama MELA. Smansada, sekolah yang tak hanya mencetak prestasi, tapi juga menanamkan kepedulian. Di sini, kami percaya bahwa menjaga bumi adalah bagian dari pendidikan. Dari langkah kecil siswa, tercipta perubahan besar untuk lingkungan. Setiap pagi, suasana asri menyambut warga sekolah. Pepohonan yang rindang, taman yang terawat, dan udara segar menjadi bukti nyata semangat kebersihan. Di Smansada, mencintai alam dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kesadaran lingkungan tumbuh dari kebersamaan. Kepala sekolah memberi arahan tentang pentingnya mengelola sampah dengan bijak. Terus menjaga lingkungan sekolah kita sebaik mungkin. Mengelola sampah itu tidak sampai keluar dan kita kelola di dalam. Setiap siswa diajak memilah sampah yang mereka hasilkan. Sampah organik dan non-organik dipisahkan agar bisa diolah kembali. SMA Negeri 2 Kuta Utara merupakan sekolah dengan berlandaskan berbudaya dan berkarakter cinta. Mengusung konsep sekolah tanpa tong sampah, SMA Negeri 2 Kuta Utara mengelola sampah dengan konsep pengelolaan tebu modern beserta pemilihan sampah berbasis sumber. Sebagai bentuk komitmen terhadap kebersihan dan keberlanjutan, SMA Negeri 2 Kuta Utara memiliki berbagai fasilitas pengelolaan sampah, mulai dari pencacah organik tebu modern hingga tempat pemilahan sampah. Semua menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Setiap warga sekolah berperan aktif dalam memilah sampah. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan dipisahkan agar mudah diolah kembali menggunakan mesin penyacah sampah. Setelah terkumpul, sampah organik diolah menggunakan mesin pencacah. Kami juga turut mengundang Ibu Putri Koster yang didampingi oleh Ketua KPID Bali dan juga Kepala Dinas DLHK untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan kepada 3 sekolah ya yang berhasil mendapatkan juara 1, 2, 3 dan juga 7 sekolah yang telah berhasil masuk nominasi dalam lomba video pengelolaan sampah tingkat SMA SMK Sebali. Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya ada tambahan uang pembinaan senilai 2 juta rupiah yang diberikan langsung oleh Ibu Putri Koster. Kita beri tepuk tangan untuk kepada para pemenang. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang dan semoga ini menjadi inspirasi untuk para generasi muda untuk tetap peduli terhadap lingkungannya, begitu Riri ya? Iya, benar sekali. Dan karya dari adik-adik sekalian ini bukan hanya menginspirasi ya Vino ya, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Wow. Jadi semoga prestasi ini menjadi langkah awal untuk terus berkarya, Betul. terus peduli gitu Betul. kan, terus menjadi bagian dari perubahan baik bagi Bali dan juga bumi kita tercinta. Dan berikutnya kami persilakan untuk mengikuti sesi foto bersama.
kepada para 7 nominasi juga akan mendapatkan piagam penghargaan dan juga bingkisan spesial dari KPID Bali. Baik, silakan mengabadikan momen kepada para generasi muda yang sangat luar biasa sekali yang sudah peduli dengan lingkungannya tentang pengolahan sampah tentunya Riri ya. Iya benar, dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan, Vino. Yes. Boleh maju ke depan kepada seluruh nominasi untuk kita mengikuti sesi foto bersama. Boleh mengambil posisi, silakan. Baik, boleh tepuk tangannya meriah sekali lagi. Kami mohonkan kesediaannya kepada Ibu Putri Koster, mungkin akan memberikan arahan untuk sebagai duta pengolahan sampah berbasis sumber. Dan kepada seluruh pemenang, juara dan juga nominasi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah membantu ke depannya Niki untuk kita semua yang ada di Bali, baik masyarakat, kelompok masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan Bali bersih sampah. Betul, kita tidak bisa kerja sendiri. Masing-masing dari kita harus mengambil tanggung jawabnya. Pemerintah ada eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya mesti bergerak bersama, kelompok-kelompok peduli lingkungan, dan tentunya masyarakat yang membuat sampah itu sendiri. Bali sedang memulai, jangan buru-buru, tetapi kita punya target kerja. 2027, mindset kita berubah sudah dari membuang sampah menjadi mengelola sampah. Kalau sampah kita olah, ia akan menjadi berkah. Kalau sampah kita buang begitu saja, suatu saat dia akan mendatangkan musibah. Sekali lagi terima kasih. Kalaupun ada yang bertanya, kenapa KPID mengurus sampah? Itu bagian dari tugas KPID untuk mensosialisasikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang ditugaskan oleh pemerintah terutama yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Sekali lagi selamat untuk KPID, teruslah bersinergi, kita wujudkan bersama apa yang menjadi harapan masyarakat Bali dan tercapainya visi dari pemerintah Provinsi Bali. Apresiasi bagi insan penyiaran seluruh Bali kembali digelar dalam Anugerah Penyiaran Bali tahun 2025. Seluruh lembaga penyiaran baik radio maupun televisi menampilkan karya terbaiknya, tidak hanya menghibur maupun juga memberikan informasi, tetapi juga menunjukkan semangat berkeadilan dalam peradaban Bali era baru. Pada kesempatan kali ini juga menjadi pengakuan atas dedikasi pelaku penyiaran untuk menyiarkan siaran yang berkualitas, membangun integritas masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan, dan juga di tengah arus digitalisasi media. Pemenang program berita radio terbaik adalah RRI Pro 1 Singaraja, Warta Pagi. Dari sumbernya, sejalan dengan Pergub Bali tentang pengurangan sampah plastik. Pemenang program iklan layanan masyarakat terbaik adalah Elkoga Radio, kelola sampah dari sumbernya agar Bali resik, becik, dan aci. Mau buat apa, Ji? Mau tak jadiin tepung modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Pemenang program acara anak radio terbaik adalah Radio Publik Kota Denpasar RPKD. Wacana Praja, Bunda Literasi, Mesatwa Bali Anak. Luang pesan kinyukan caine, ngamah buah ane subenaksa. Pemenang penyiar radio terbaik adalah
Radio Penguin, Betty Richardson. Music Station, tambah literasi, jadilah inspirasi. Sudah baca buku apa nih hari ini sahabat Penguin FM? Ngomong-ngomong soal literasi, Anda pernah ngebaca buku karya Putu Oka Sekar? Pemenang program acara berbahasa Bali radio terbaik adalah RRI Pro 4 Denpasar, Gegonjakan Bahaya Banjir. Oh. Malingnya. Pemenang penyiar radio berbahasa Bali terbaik adalah Radio Publik Kabupaten Bangli RPKB, Dewa Ayu Intan Sri Widyawati. Sudah ngarangin sawit sarang sami, reng acara Sekar Pucuk Bang, rahina mangkin. Pemenang pemandu dialog radio terbaik adalah CDBS Radio, Firman Fernando. Tadi seperti yang Riko Wirawan sudah sampaikan, adanya Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Ini aku mau tahu dong, sebenarnya sejauh ini tuh perkembangannya sudah sampai mana sih Bunda? Kalau misalnya dari kacamata Bunda sendiri. Baik, kepada seluruh pemenang kategori radio kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan kami mengundang Ketua KPID Bali, Bapak Agus Astapa untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan bagi para pemenang di kategori radio. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tahun demi tahun, Lembaga Penyiaran Radio Lokal Swasta Bali terus menunjukkan dedikasinya dalam memberikan informasi yang akurat, hiburan yang berkualitas, serta edukasi yang tentunya membangun bagi masyarakat Bali dan juga sekitarnya, Riri. Ya? Benar sekali Vino, dan pada hari ini KPID Bali memberikan apresiasi tertinggi kepada mereka yang telah memberikan karya terbaiknya bagi dunia penyiaran di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, berikutnya juga KPID Bali memberikan penghargaan tertinggi kepada mereka yang telah bekerja dengan sepenuh hati untuk menjaga kualitas tayangan dan juga nilai-nilai penyiaran yang beretika tentunya. Dan boleh disiapkan tepuk tangannya meriah Bapak Ibu hadirin pada hari ini. Inilah dia para pemenang untuk kategori televisi. Di tengah perlawanan, pemenang program acara berita televisi terbaik adalah Kompas TV, Kompas Dewata Pagi. Akademisi Undiknas Profesor Dr. Ida Bagus Rakeswardana menilai stimulus ekonomi 8+4+5. Pemenang program televisi dokumenter terbaik adalah TVRI Bali, Pesona Indonesia. Yang dedari dengan penuh penghormatan sebagai bentuk terima kasih kepada semesta. Pemenang program iklan layanan masyarakat televisi terbaik adalah Bali TV, Waspada Banjir. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon.
Pemenang program acara anak televisi terbaik adalah Global TV, Dunia Handmade. Sambil menunggu teman-teman mencari bahan-bahan, kan kita udah dapat nih botol plastik yang sudah tidak terpakai dan juga tusuk satenya. Pemenang penyiar berita televisi terbaik adalah Kompas TV, Kompas Dewata Pagi, Dr. Cokorde Gede, Bagus Pratjana Sanjaya, MMRS. 16 Oktober. Semoga swasembada pangan dapat tercipta di... Pemenang program pemandu acara televisi terbaik adalah Kompas TV. Sapa redaksi on location Bambang Kalitus. Di tengah-tengah kesibukan gitu ya. Ini olahraga masih, Pak? Masih, pokoknya seminggu 3 kali jalan lah. Harus ini ya? Harus. Luar biasa untuk menjaga. Pemenang program acara televisi berbahasa Bali terbaik adalah SCTV. Yatnya Kerti 3, Rejang Galungan. Kemargiangnya beranang sasi apisan, nepat rikala rahina galungan dan kuningan. Berikutnya kami persilakan untuk mengikuti sesi foto bersama. Baik, kepada para pemenang kategori televisi kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya, kami akan mengumumkan pemenang dalam kategori Lembaga Penyiaran Terbaik untuk Radio dan Televisi. Untuk yang pertama, pemenang Lembaga Penyiaran Swasta Terbaik jatuh kepada Gema Merdeka. Kami mohon kesediaannya untuk langsung naik ke atas panggung. Selanjutnya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terbaik adalah RRI Singaraja. Dan yang terakhir, Sistem Stasiun Jaringan atau SSJ terbaik jatuh kepada SCTV. Kepada seluruh pemenang kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk perwakilan dari SCTV, kami mengundang anggota Komisi 1 DPRD Bali didampingi oleh Bapak Ketua Bapak Agus Astape, Ketua KPID Bali untuk menyerahkan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran Terbaik untuk KPID Bali 2025. Selanjutnya sesi foto bersama.
Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Om Swastiastu Bunda. Wih, luar biasa tuh. Satu kehormatan bagi titiang do boleh ngaturang ayah Riki ngibur ring para bapak ibu pejabat sareng sami Riki di acara yang sangat luar biasa. Nunas tepuk tangan dumun sareng sami do. Wih, dijo malih ngerah tuh. Niki sampun acara anugerah penyiaran terbesar di Bali dan kenten sami kesarengin Ibunda Koster, sarengin KPID Bali mengajak sami para generasi muda dan kenten membangun kreativitas dengan video-video dokumenter dan kenten videografer lomba sareng sami niki sampun do kreativitas siraga generasi bangsa niki sareng sami diajak untuk berkreativitas membuat video-video yang berkualitas dan kenten mangkin cara mangkinnya nak zaman media sosial penyiaran sami-sami sampun do alit-alit masih kenten napi wastane mengisi HP mentan mobile TV niko sampunane patut mangdo nih rago ngicenin tontonan sane medaging tuntunan dan kenten ibu nih kenten sampun tiang niki kadi cara tiang di deso niki ngajak lantas nyaman tiang mangkin dijak kewah tiang ngurus nyaman tiang niki jak peragat jak HP gen gawe cara kenten yenten mangkin ajak tiang megeluran meriki dan ngidang ampun tiang ngedengan ken yo niki sampun bagaimana cara kita memberikan tontonan yang berkualitas, video-video siaran yang berkualitas agar bisa menjadi tuntunan untuk generasi selanjutnya dan kenten mungkin di tiang nak ten pedidi Riki ngaturang ayah wenten di tiang ngajak nyamur Riki dijok aden lakun langyangan angan mulone nyandangan tegadenge aduh nah segitu saja ibu-ibuku sayang segitu saja stopkan. Ratu, si Dori misi gede leser di permisi. Tepuk tangan untuk PKK Titiang Riki. Harus semangat siang hari ini harus senyum, tebar pesona dengan baik. Weh, sing kanggo ibu-ibu orang PKK. Apa sebenarnya? Lansia. Ibu lansia, mengkengken dia kini cetak-cetak sasak nyemuk-nyemuk ke kini kengken yang orang lansia. Kini jegeg-jegeg nih. Leng jam 4 ke sablon. Nih asan leng des lemah lansia can nih asan mau payas nih. Jangan dikriteng kan di samping-samping nih. Kayak niki dia ure bayar cak spray dia nge bunge inget dia inget nge. Aduh lah sane penabuh tukang ugal the best. Nih bensi penabuh tukang kendang the best sekali bu nge pun patuh potong cara dia. Nya misi ngewalek potongan ben. Do nyiketo-keto yen sing mula. Geng lansia cang senam nih panyinawa. Setiap minggu cak geng cak pesu baca. Nyi belansia dipimpin oleh bunda tersayang cang. Iya. Bunda Ratu. Ijo ben ngalih yen sing bunda tuh memperhatikan. Niki luar biasa, ini sudah dalam anugerah penyiaran Bali 2005 tiang media tradisionalnya Bali juga digunakan ya. Karena ini media mempersatu KPID ini, bagaimana rasa mempersatukan itu? Mendekatkan bukan untuk memisahkan. Mempersatukan bukan untuk mengkotak-kotakan. Itulah KPID luar biasa. Yang hidang begini terus. Siap ada acara ngarah hiburan, medaging lawak, santi, niki kami dimanfaatkan artinya budaya lokal selain adanya anugerah siaran radio, di televisi dan lain sebagainya, juga muatan lokal seperti tiang juga digunakan dalam hal ini. Sukses semua banget. Nih KPID ini Tawangci di sini memantau bagaimana penyiaran itu benar apa hoak gitu. Nah bang seken pembenaran itu yang benar sebenar-benarnya bang saja penyiaran itu mendidik bagaimana sebuah budaya Bali itu bisa diterima oleh masyarakat dengan sebaiknya. Ya ada anak-anak murid-muridnya tuh. Kalau di Dohidane tidak ada mengkotak-kotakan, semua informasi pendidikan, informasi budaya semua akan tahu dalam termasuk hal itu. Hiburan juga. Betul.
Nah, ini penting nih KPID. Apa ini ada anugerah nih. Ane anak-anak SMK, SMA itu buat sebuah video inovasi. Anu maro dengar itu. Masalah sampah, karena masalah sampah itu perlu kita selesaikan. Jangan menunggu orang lain untuk menyelesaikan masalah sampah itu. Nah, sampah nih paling utama. Gajah. Sampah yang berbentuk skala dari daun, plastik, apa itu bentuknya. Dipisah-pisahkan. Dipisahkan pada cara sampah Cijuma. Cangur yang cinging misah sampah sini. Cina hitungan Juma. Nyen lah sampah itu urusan. Nah tuh. Artinya pentingnya bagaimana? Kesadaran itu pentingnya dari diri kita sendiri. Cara nak orang kerdo itu ada berapa? Kerdo keluarga, kerdo anggo sariro, kerdo keluarga, kerdo desa, kerdo negara, kerdo raharjo. Pangnya kerdo diri sendirilah dulu, baru pada keluarga, baru ke orang lain. Pang dadi kerdo raharjo. Benar yang punya kerdo raharjo, program pemerintah berjalan, masyarakat adil makmur mendapatkan pendidikan, sandang, pangan, kehidupan seni, semuanya bisa berjalan. Yang tidak saat kerti loko Bali. Menuju Bali era baru. Yang tidak pada program Janilan untuk penyelesaian pembangunan itu telah dilaksanakan percepatan untuk penyelesaian pembangunan Bali ke depan lebih bagus. Kenapa sekarang semuanya di Bali penyiarannya bagus? Karena ada tower. Surya Pada. Budain kemudian. Konen cak kamu. Badah. Kayaknya. Harus ke Mebang Tawang kayaknya jangan melalui kamu. Jika mana kamu? Oner mesti. Kadang jauh. Surya Pada berkat kepemimpinan Bapak Wayan Koster. Betul. Ada Surya Pada pidan irago nu di Buleleng bisa sing nawang siarannya di ini. Sing nawang. Sekarang sudah terjangkau semuanya. Luar biasa. Nih cara Yani irago kan sama tahun Bangli, man masih ngayah dalam sebuah acara ini. Naci sebenarnya nak niki ampuro sarang sami niki nak tan Bangli kota, dia ini dah Bangli Kintamani kan ngomong dak soleh-soleh. Kadang-kadang pun teman-teman tidak ngerti dengan bahasa Anda itu yang di Kintamani itu kengken. Ye ledangan Bangli niko banyak dialek Bangli ge. Yang tiang di kota, akhirnya. Yang di Kintamani? Di Kintamani, akhirnya. Yang di Jawa, akhirnya. Yang di Kintamani gimana? Akhirnya. Contohnya, coba meja. Meja. Kemeja. Kemeja. Baju. Baja. Sepatu. Sepata. Pipi. Pipa. Gitu tuh. Cai jelema lengah. Adi lengah. Sing ada makajang dari kija, kija, kaja, kemeja, meja, sepatu dah kau nanya. Nah umpama caranya ini ada acara KPID ini. Itulah. Kintaman dialek, Buleleng juga. Buleleng. Yang cara di Jawa kengken? Di Jawa akhirnya. Kalau di Bali Agus Sutapa. Kali Jawa? Agus Sutopo. Surabaya? Surabaya. Jawa. Arjuna. Bimasena. Jawa. Warkudara. Warkedoro. Gatut kaca. Gatut koco. Menyanyi. Nah, ini tetap menyanyi. Nih bu penyiaran salah nih sih. Nak ada di menyanyi orang juga. Tetap menyanyi sih. Ngai kan, tapi ini luar biasa. Niki katanya punya maskot ini, ya sangarnya. Maskotnya tapi bu. Genten. Nunas karyo je bos mungkin mang depirango sarang sami maskot sangar dua ini. Ada maskotnya nih? Ada. Tahu ibu-ibu kalau negah dulu kayak wah asal ini. Piratu. Dia campak, nak bahasa merusak. Yuk tepuk tangan dong, balik bisa nih. Wah luar biasa Niki. Ya, maskot sangarnya. Melu. Tahu tuh ibu-ibu semangatnya tuh nih.
Itulah tadi rangkaian acara Anugerah Penyiaran Bali tahun 2025 telah selesai dilaksanakan, sebuah wadah apresiasi atas komitmen dunia penyiaran untuk menghadirkan penyiaran yang berintegritas, berimbang, mendidik dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada ajang ini pula juga sebagai pengingat bahwa media hadir tidak hanya menjadi hiburan atau informasi yang diberikan, tetapi juga sebagai pilar penegak nilai-nilai keadilan, kebenaran dan juga kebudayaan di tengah masyarakat. Melalui siaran yang berintegritas dan berimbang, diharapkan dunia penyiaran Bali terus tumbuh menjadi kekuatan moral dan terus memberikan yang terbaik menuju peradaban Bali era baru berlandaskan harmoni, kearifan lokal dan kemajuan teknologi. Sampai jumpa pada acara Anugerah Penyiaran Bali tahun depan. Om Santi 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 Om.